Mas Habib, pertemuan Pak Prabowo Menhan dengan Menhan Amerika Agustus lalu apakah juga memang merupakan bagian selain kerjasama defense, tetapi juga bagian dari Pak Prabowo untuk mendapatkan endorse atau restu dari Amerika? Jadi kalau aktivitas Pak Prabowo sebagai Menhan apalagi ke luar tentu konteksnya adalah negara, ya. Concern dia adalah negara. Bagaimana ya, seperti selalu disampaikan Pak Prabowo bahwa kita membela kepentingan nasional kita di konteks internasional. Itulah kenapa survei Pak Prabowo di kalangan anak muda Gen Z sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Anak muda itu bukan melihat calon pemimpin itu dari usianya, bukan. Tapi dari visinya, bagaimana dia bisa menjaga kepentingan kita sebagai bangsa dan negara 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Itu kan di mana mereka akan masih hidup dan mungkin justru di usia emasnya. Itu yang jadi kekhawatiran mereka terjawab dengan aktivitas Pak Prabowo yang kayak ke Amerika. Sebetulnya bukan hanya ke Amerika kan. Beliau juga mendapat pujian ketika berpidato di Shangri-La University ya. Kalau di forum dialog ya. Dari pemerintah Cina bahkan Minister of Foreign Affairs China memuji Pak Prabowo. Jadi saya pikir namanya kita ada di lingkungan global, tentu kepentingan berbagai macam negara pasti akan mencoba bermain di kita. Jangankan selevel Pak Prabowo. Saya di DPR Pak, ya kan saya anggota DPR biasa. Beberapa bulan sekali, sering sekali First Secretary negara ini mau ketemu Pak Habibur Rahman, ketemu saya Pak, ketemu saya. Ya kan, datang ngobrol dan nggak mungkin ngobrol cuma pengen berkenalan, tentu kan pasti kan ingin menggali informasi dan lain sebagainya. Itulah, tapi nggak ada masalah. Ya kan kita ini kan nggak mungkin melepaskan diri dari nilai-nilai tersebut, ya, dari realitas tersebut. Itulah yang dipahami dan mampu pasti akan mau diperjuangkan oleh Pak Prabowo menjaga kepentingan bangsa dan negara di konteks internasional. Baik, Mas Basarah, kalau Pak Ganjar itu dianggap mungkin penerus dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi terlanjur dikonstruksikan terlalu dekat dengan China. Lalu bagaimana upaya-upaya Mas Ganjar untuk lebih dekat dengan Amerika sebetulnya? Kalau pertarungan adalah geostrategi dan sikap luar negeri PDI Perjuangan dan termasuk di dalam tentu sikap politiknya Pak Ganjar Pranowo ke depan itu sama dan sebangun dengan sikap politik luar negeri Indonesia, yaitu menganut politik bebas aktif. Kita bergaul dengan semua bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati, menghargai satu sama lain. Itulah pegangan kita. Sehingga dengan semua blok-blok negara di dunia ini kita menjalin komunikasi, menjalin kerjasama sepanjang kerjasama itu menguntungkan. Oke. Gitu. Dalam konteks itu sebenarnya kalau bicara tentang ajaran Bung Karno, beliau mengajarkan Trisakti, itu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkeberanian di bidang kebudayaan. Saya kira prinsip-prinsip itulah yang menjadi pedoman kami menjalankan politik luar negeri kami, Mas BDM. Oke, baik. Mas Eros, tadi Mas Eros sempat menyinggung ya, ini permainannya panggung elit dan rakyat kemudian seakan-akan menjadi penonton. Kalau Mas Eros, pesan apa sebenarnya harus disampaikan agar nyambung antara elit dengan masyarakat? Apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat yang tidak tertangkap oleh elit sekarang ini? Ya sebetulnya satu lah, sampai hari ini pun rakyat kan diombang-ambingkan ya. Selalu kita di rakyat itu diposisikan untuk selalu bermain teka-teki manggis gitu ya. Teka-teki manggis? Siapa nih gitu ya. Dan apa alasannya kok tiba-tiba berubah ya. Nah, lalu membaca bagaimana walaupun para petinggi sudah menjelaskan ya. Bahwa tadi dinobilize bagaimana Pak Jokowi sebetulnya upaya untuk menjaga ya partainya di mana dia dibesarkan seperti itu. Nah, sementara di masyarakat tidak begitu melihatnya, ya kan? Yang saya istilahkan dengan persiaran politiknya yang sangat masif itu kan itu juga satu hal yang saya rasa perlulah diperbaiki ya, cara ada politik komunikasi para pimpinan kita ini kepada rakyat itu. Jangan asik di antara mereka sendiri, sebenarnya dia tahu bahwa mereka itu adalah petugas-petugas rakyat. Nah, dalam konteks itu saya hanya berpesan, nah contohnya nih ya, kenapa sih kok PDIP terlalu gelisah gitu ya. Padahal mungkin resep yang paling bagus itu kalau saja para pimpinan PDIP terutama yang di puncak coba sedikit rendah hati gitu ya. Oke. Nah, itu kan sebetulnya yang lebih diharapkan juga kemudian kepada teman-teman juga di 3 kontestan ini ya, tidak mendidik rakyat untuk pokoknya mendukung si ini
pasti kadrun, yang mundur sini pasti cebong. Nanti kan harus ada diakhiri. kepentingan. Artinya kesadaran yang saya harapkan ya, kesadaran para petinggi partai ini dan para kontestan ya, yang nanti akan bertarung 2024 ya. Allah bersepakat kita bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat ini agar kualitas pemilu 2024 lebih naik kelas lah dari yang lalu. Baik, Mas Umam, ini banyak ngomongin poros 2, 3, 4 atau seperti apa. Kalau kritik Anda atau amatan Anda soal penyelenggara pemilu sendiri, apa sebetulnya yang perlu dibenahin agar ada koneksi yang jelas antara elit dan massa itu? Ya bagaimanapun juga sekarang tantangannya cukup kompleks Mas, di mana penyelenggara pemilu sendiri juga dihadapkan pada keterbatasan waktu. Kemarin impact dari Perpu perubahan dari Undang-Undang Pemilu diharapkan bisa kemudian menambahkan ruang bagi proses kampanye, tapi fakta menunjukkan ternyata tetap tidak bisa diajukan, ngambil titik tengah. Nah artinya apa? Impactnya nanti ke proses pemilu. Meskipun per hari ini belum masuk masa kampanye, kita sudah lihat di semua wilayah, isinya kampanye semua, isinya mobilisasi massa. Tetapi yang terpenting dari proses politik ini, kita dari basis survei, dari berbagai penelitian, yang menjadi ekspektasi masyarakat itu most likely terkait dengan sosial ekonomi, pekerjaan, kemudian tentang masa depan anak-anak muda, kepastian kerja, dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu, yang terpenting dari proses politik, jangan politik itu hanya kemudian menghadirkan drama, gimmick, hura-hura. Tetapi betul-betul bagaimana demokrasi itu bisa menciptakan good governance dan public delivery service yang baik dan kemudian memiliki impact kepada masyarakat kawulo alit. Yang mereka impact itu adalah sosial, ekonomi, kesejahteraan, pekerjaan. Itu yang kemudian mereka harapkan. Kalau hanya kemudian narasi tentang wacana identitas, tentang ideologi, tapi tidak memberikan kepastian apapun kepada masa depan, saya pikir yang akan muncul adalah antipati terhadap politik dan demokrasi. Saya mungkin ingin memberikan sedikit. Oke, pendek aja, pendek. Prinsipnya dari diskusi kita dua poros ini, PDI Perjuangan siap untuk mengikuti dua pasangan calon atau tiga atau empat. Oke. Kita berpegang teguh pada demokrasi dan hukum. Baik. Dan kita selalu punya keyakinan untuk itu dan dengan rendah hati kita membuka diri untuk segala kemungkinan kerjasama politik dengan blok politik yang lain. Oke, gitu. Baik Mas Basarah, Mas Eros, Mas Habib dan Bung Umam. Terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum.